Sialan kamu, jika kamu memberitahuku siapa kamu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raungan kemarahan bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, pilar formasi ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur, kekuatan dimensi tinggi dengan cepat menghilang, dan seluruh dunia bawah tiba-tiba kembali tenang. Hah! Semua orang mendongak kaget. Banyak dari mereka yang lemah dan penuh bekas luka, hampir tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh. Saya benar-benar membiarkan Kaisar Ningzang melarikan diri. Di sisi lain, Kaisar Netherworld, Kaisar Yan dari Istana ke-10 dan yang lainnya semua merasakan kehampaan yang menenangkan dengan jantung berdebar, dan ada sedikit ketakutan di hati mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Kaisar Ming Lima Gunung berkolusi dengan jurang neraka, dan bahwa jurang neraka berperan sebagai di belakang panggung. Kaisar Mingzang sebenarnya memiliki kekuatan pendukung yang kuat. Jika bukan karena Kaisar kuno senior, seluruh dunia bawah akan melakukannya telah mengalami bencana besar. Hal yang paling menakutkan adalah Kaisar kuno para dewa kuno begitu kuat sehingga dia tidak mampu membunuh Kaisar Mingzang, sebaliknya, sisa jiwanya meninggalkan dunia bawah hidup-hidup dan melarikan diri. Meskipun dia kehilangan tubuh ilahi dan sejumlah besar asal-usul jiwa ilahi, kekuatan Kaisar Mingzang pasti sangat berkurang melarikan diri di depan Kaisar kuno. Hal ini membuat mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip ketika mereka melihat Kaisar kuno. Kaisar kuno ini sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan. Namun, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di wajah Kaisar kuno. Sebaliknya, matanya berkedip dan dia tersenyum, menarik aura itu. Haha, orang-orang tua di lautan alam semesta itu benar-benar tidak mengecewakanku. Wen setelah mengatakan itu, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar kuno dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar kuno senior, siapa itu sebelumnya? Saya tidak mengenal Anda. Apakah kamu tidak tahu? Qin Chen tertegun, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba berkedip, Kaisar kuno senior, apakah kamu sengaja membiarkan Kaisar Mingzang pergi sebelumnya? Ketika dia mengatakan ini, mata Qin Chen tiba-tiba terungkap kilatan cahaya, dan seketika ada perasaan pencerahan. Para junior masih bertanya-tanya mengapa Kaisar kuno senior memberi kita Kaisar Mingzang untuk dibunuh. Lagi pula, dengan kekuatan kita, masih membutuhkan banyak waktu untuk membunuh Kaisar Mingzang. Tetapi jika Kaisar kuno senior mengambil tindakan, itu harus ditekan dengan menjentikkan jari. Sekarang tampaknya Kaisar kuno senior melakukan ini dengan sengaja dan membiarkan Kaisar Mingzang pergi. Gumam Qin Chen, matanya bersinar saat dia berbicara. Semua orang bingung setelah mendengar ini. Kaisar Mingzang sengaja dilepaskan oleh Kaisar kuno. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Kaisar kuno tidak bisa menahan senyum dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Qin Chen juga tertawa, junior ini dapat menebaknya. Hahaha, ini hanya tebakan lagi. Lalu tebak, mengapa saya melakukan ini? Qin Chen merenung sejenak dan berkata sambil berpikir, jika junior ini menebak dengan benar, senior Gudi, kamu pasti ingin mengambil risiko dan menangkap ikan besar. Hahaha, Gudi tertawa terbahak-bahak, tawanya hangat, itu bergetar seperti guntur. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang itu, aku mengagumi pikiran indah ini. Jika aku cerdik sepertimu saat itu, aku khawatir aku tidak akan jatuh ke titik ini. Kaisar kuno menghela nafas dengan emosi, tapi kemudian katanya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika aku tidak bodoh saat itu, aku tidak akan bertemu orang itu, apalagi di penjara di alam semesta asli, dan aku mungkin tidak akan telah mencapai apa yang saya miliki sekarang.
Celakalah. Berkah didasarkan pada berkah dan bencana yang tersembunyi. Kadang-kadang itu adalah kesimpulan pada saat itu, tetapi di masa depan, itu mungkin merupakan kesimpulan yang lain siklus bulan, bagaimana beberapa hal bisa dijelaskan dengan jelas. Bagaimana Anda bisa membedakannya dengan jelas? Kaisar kuno menghela nafas dan berbicara, suaranya seolah-olah dia telah melalui perubahan hidup dan mengalami segala sesuatu di dunia. Apakah orang yang datang sebelum laut kosmik itu adalah manusia? Tentu saja. Kaisar kuno mendengus dingin, matanya dingin, dan dia berkata, dengan suara dingin, kalau tidak, menurutmu mengapa aku memimpin klan dewa kuno untuk berperang melawan laut kosmik? Ini, gelombang energi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan melanda, menyebabkan banyak orang kuat di dunia bawah sekitarnya membeku dalam sekejap, dan mereka semua gemetar. Semua orang memandang Kaisar kuno dengan kaget. Kaisar kuno berkata dengan mata dingin, kekuatan-kekuatan di laut kosmik telah lama rusak. Mereka telah menduduki semua sumber daya laut kosmik dan memperbudak ras yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik seperti budak. Sekarang semua kekuatan dan ras adalah segalanya. Dia hanyalah juru bicara mereka. Mereka sombong dan menganggap diri mereka dewa, dan mereka menganggap kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta sebagai alat dan budak untuk mengumpulkan sumber daya lautan semesta bekerja sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Tragedi dan banyaknya korban jiwa. Semuanya disebabkan oleh keegoisan mereka. Alasan mengapa saya berperang melawan seluruh laut semesta adalah untuk menghancurkan kungkungan mereka dan membawa kehidupan ke seluruh laut semesta. Itu kata Kaisar kuno dengan bangga. Kehendak tak berujung membumbung ke langit. Cita-citanya melambung ke angkasa. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Qin Chen juga terkejut. Orang-orang tingkat tinggi di lautan alam semesta sebenarnya seperti ini. Namun ketika saya memikirkannya, tiba-tiba saya sadar bahwa hal semacam ini terjadi di mana saja, di setiap antarmuka, di setiap benua, dan di setiap sejarah. Secara lahiriah, dia selalu penakut, namun secara batiniah, dia selalu menyerang dengan keras. Dia tidak pandai dalam hal itu, tapi dia ahli dalam pertarungan internal. Kelompok etnis dan ras yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menurun karena hal ini. Tapi Kaisar kuno senior, dengan kultivasimu saat itu, sepertinya tidak ada peluang untuk menang melawan mereka. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, atau, apakah kamu tidak tahu keberadaan orang-orang itu? Anda tahu sesuatu. Kaisar kuno mencibir dan berkata, ini adalah kemunafikan orang-orang itu. Mereka jelas menginginkan keuntungan dan secara sembrono mengendalikan hidup dan mati orang lain, tetapi mereka harus berpura-pura menyendiri dan sangat adil, mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam pergulatan laut alam semesta. Ini konyol. Kultivasi saya saat itu paling banyak berada di level Kaisar Mingzang, tetapi klan dewa kuno saya, bekerja sama, berjuang begitu keras di alam semesta sehingga saya hampir menjungkirbalikkan mereka, jatuh. Aku akhirnya tidak tahan lagi. Dia menggunakan cara tercela untuk menyerangku secara diam-diam dan ingin membunuhku. Jika bukan karena kamu. Kaisar kuno melirik Qin Chen dan berkata, jika itu bukan karena orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkanku, aku khawatir aku akan mati lebih cepat. Jiwanya hilang, aku hanya kasihan pada saudara-saudaraku. Mendengarkan narasi Kaisar kuno, Qin Chen dan yang lain diam. Meskipun Kaisar kuno hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia dapat mendengar dari sana bagaimana dia berada di lautan alam semesta. Setiap orang yang mendengarkan juga bersemangat. Mungkin ini adalah hidup yang bahagia. Kaisar Agung Mingzang,
Sebenarnya saya menduga ada orang di belakangnya, tetapi orang-orang itu suka bersembunyi di kegelapan, menyembunyikan wajah mereka, dan demi kepentingan mereka sendiri, mereka bahkan mengkhianati kelompok etnis, mengkhianati laut kosmik, dan diam-diam berkolusi dengan dunia bawah dan jurang maut. Tetapi mereka sangat berhati-hati dan berhati-hati dalam tindakan mereka, dan mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka sama sekali, sama seperti sebelumnya, yang jelas-jelas telah bergerak, tetapi bersikeras untuk bersembunyi kepala dan ekornya. Kaisar kuno mencibir, saya sengaja memintanya untuk menyembunyikan Kaisar Agung Mingzang. Sisa-sisa jiwa diambil sebagai persiapan untuk menemukan keberadaan orang-orang itu melalui Kaisar Agung Dunia Bawah, dan dengan mengupas kepompongnya, kita dapat sepenuhnya menggali kanker ini di laut kosmik. Kata Kaisar kuno dengan dominan, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya, seperti dewa atau iblis. Mendengar ini, Qin Chen dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi jiwa Kaisar Mingzang kini telah melarikan diri dengan selamat. Selama orang tersebut mengambil jiwanya, bukankah seniornya akan terungkap? Dan berita tentang dunia bawah akan diketahui olehnya. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata dengan ragu. Hahaha. Kaisar kuno tersenyum, dia melirik ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, bagaimana rencana Kaisar ini bisa begitu penuh celah? Sisa jiwa Kaisar Mingzang melarikan diri, tetapi sisa jiwa ada di dalam jiwaku. Di bawah niat untuk menghancurkan pedang, ingatan telah lama tersebar. Dan dengan hancurnya sumber sungai mayat hidup, banyak kenangan tentang tempat ini oleh Kaisar Mingzang mungkin tidak lagi dapat dipulihkan. Kaisar kuno terkekeh dan berkata, orang itu sedang mencari jiwa, aku khawatir aku hanya dapat menemukan beberapa hal yang tidak berguna. Sial, 6 yang tua ini, Qin Chen dan yang lainnya semuanya tercengang. Pantas saja Kaisar kuno tidak takut jiwa pihak lain melarikan diri. Molly bertanya dengan ragu, tetapi jika demikian, apakah orang itu akan langsung membunuh atau melahap Kaisar Mingzang? Senior ingin mengandalkan Kaisar Mingzang untuk menemukan tujuan pihak lain, tapi saya khawatir dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kaisar kuno terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Kaisar Mingzang juga merupakan kaisar dewa setengah langkah dunia bawah. Terutama asal mula jalur jiwa dunia bawah merupakan pelengkap yang hebat bagi manusia di lautan alam semesta, jadi orang-orang ini tidak akan pernah melupakan dunia bawah. Tidak peduli apa, jika mereka masih merindukan dunia bawah, mereka pasti akan mempertahankan Kaisar Mingzang, dan mereka juga akan menemukan cara untuk memulihkan budidayanya, dan bahkan menemukan cara untuk membiarkan dia memasuki dunia bawah. Kaisar Dewa. Kaisar kuno mencibir. Berkata, karena hanya Kaisar Ningzang di alam Kaisar Dewa yang memiliki nilai yang cukup bagi mereka. Baik itu digunakan untuk mengendalikan dunia bawah atau untuk melahap sumber Taoisme, itu benar suplemen yang bagus. Mendengar kata-kata Kaisar kuno, semua orang merasa ngeri. Jika ini benar, maka orang-orang ini agak terlalu jahat. Mereka membesarkan seorang pria khusus untuk melahap mereka nanti. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kaisar Mingzang mungkin juga mengetahui nasibnya sendiri, jadi dia tidak meminta bantuan sampai saat-saat terakhir. Dia mungkin juga tahu bahwa begitu dia benar-benar menyerah kepada orang-orang itu, kehidupan dan kematiannya di masa depan tidak akan lagi dikendalikan olehnya. Qin Chen dan yang lainnya bergumam dalam hati mereka. Oke, jangan bicara omong kosong. Saya tidak ingin terlalu terlibat di dunia bawah. Mari kita bicarakan sisanya setelah Anda kembali ke surga. Kaisar kuno mengangguk ke Qin Chen, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat mayat hidup di atas kepalanya.
Chang He, apakah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Untuk saya, saat kaisar kuno selesai berbicara, sungai undet di langit tiba-tiba mendidih kembali.